Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin Channel. Oke, seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Oke, kalau sudah subscribe, kita lanjut saja ke cerita. Bab 44. Jawa pun tiba di tokonya. Ia disambut senyum hangat oleh semua karyawan. Mereka senang sekali mendengar kabar kehamilan Jawa karena Lina sudah menceritakan pada mereka. Namun tentu saja Lina tidak menceritakan juga tentang poligami yang dilakukan suami Jawa. Karena tahu kalau Jawa sangat menjaga martabat suaminya agar tidak dibenci banyak orang. Banyak sekali pesanan kue yang diterima Lina kemarin. Mereka terlihat mulai sibuk untuk membuat beraneka macam kue pesanan. Namun Lina dan yang lainnya melarang Jawa untuk terlalu banyak bergerak karena tidak mau terjadi hal yang buruk terhadap kandungan Jawa. Mereka hanya meminta Jawa untuk duduk dan memberitahu saja apa yang harus mereka lakukan. Jawa merasa heran dengan semua perlakuan karyawannya, namun ia juga merasa senang karena ternyata masih banyak yang peduli dan perhatian kepadanya. Raihan kembali datang ke toko Jawa dan disambut langsung oleh Jawa yang terlihat sedang duduk di sana. Kali ini karyawannya menukar posisi mereka. Jawa mereka minta untuk diam dan duduk saja sambil menunggu pelanggan yang datang dan menerima pesanan. Sedangkan Lina dan yang lain nampak sibuk di belakang membuat kue-kue yang sudah dipesan. Assalamualaikum, sapa Raihan yang melihat Jawa sedang duduk di sana. Waalaikumsalam, Mas Raihan, jawab Jawa. Ada apa Mas? Tanya Jawa lagi. Tidak ada apa-apa aja. Aku hanya ingin melihat keadaanmu. Tadi aku mampir di rumah, tapi ternyata kamu di sini. Ujar Raihan. Iya Mas, tadi aku berangkat pagi sekalian dengan Mas Anton yang ingin pergi ke kantor, ujar Jawa. Anton? Memangnya dia sudah kembali ya? Tanya Raihan penuh kebenaran. Iya Mas, mereka kembali kemarin dan semalam Mas Anton menginap di rumah, ujar Jawa. Oh, kenapa cepat sekali ya? Bukannya waktu itu Anton bilang mereka akan pergi 1 minggu? Tanya Raihan lagi. Aku juga tidak tahu Mas, dan Mas Anton pun tidak cerita apa-apa, ucap Jawa dengan mengangkat kedua bahunya. Lagi-lagi ada orang asing yang mencoba mengabadikan kedekatan Raihan dan Jawa yang sedang berada di toko, dan ia mengirim foto tersebut kepada Anton. Kali ini ia menggunakan nomor HP yang berbeda lagi. Anton yang sedang berada di kantornya mencoba melihat pesan yang baru saja masuk ke ponselnya. Sip, aku memang memintanya untuk mendekati Jawa, tapi kenapa ia harus melakukannya setiap hari sih? Pikir Anton. Ia merasa kesal karena Raihan hampir setiap hari menemui istrinya. Ah, teriak Anton kesal dengan mengacak-acak rambutnya sendiri. Ia pun mencoba menelepon Raihan, meminta laki-laki itu untuk datang ke kantornya. Ia beralasan untuk meminta bantuan urusan kantor, meski sebenarnya ia berusaha membuat Raihan pergi dari toko Jawa. Rai, kau sedang di mana? Tanya Anton di dalam teleponnya. Aku berada di toko Jawaan. Ada apa? Tanya Raihan. Sedangkan Jawa terlihat bengong mendengar Raihan menyebut nama suaminya. Bisa ke kantormu sekarang? Aku ingin bicara denganmu, perintah Anton. Baiklah, sebentar lagi aku ke sana, jawab Raihan. Raihan pun berpamitan dengan Jawa dan pergi menuju kantor milik kantor. Raihan memarkirkan mobilnya setelah sampai di gedung kantor Anton. Ia segera menaiki lift dan menuju ruangan sahabatnya itu. Hampir semua karyawan sudah mengetahui kedekatan Raihan dan Anton.
Jadi mereka tidak akan mencegah Raihan yang keluar masuk kantor Anton semaunya. "Ada apa?" ujar Raihan sudah berada dalam ruangan Anton. "Cik, kau mendatangi istriku hampir setiap hari ya?" ujar Anton dengan sedikit tersenyum. Dia tentu tidak akan menunjukkan wajah kesalnya. "Happy, bukankah kau yang memintaku untuk melakukan ini semua? Kenapa kau cemburu ya?" ujar Raihan dengan menunjuk wajah Anton menggunakan telunjuknya. "Aku tidak bilang kalau aku cemburu. Aku cuma heran, apa kau tidak punya kerjaan lain selain mengejarnya?" tanya Anton mengelak. "Aku ada banyak pekerjaan sih, membawa istrimu makan, jalan-jalan, nonton bioskop, dan mengepalinya," jawab Raihan dengan tertawa terbahak-bahak. Tapi wajah Anton terlihat begitu kesal. "Jaga sikapmu, Rai. Bagaimanapun, aku masih suami sah Jahwa," tentak Anton. Namun Raihan tak memperdulikannya. "Kau yang memintaku untuk melakukan ini semua, jadi aku tidak akan mundur selangkah pun. Kau tahu kan, kalau aku menginginkan sesuatu, maka aku tidak akan melepaskannya," ujar Raihan memperingati Anton. Dan Anton terlihat kesal sekali dengan ucapan Raihan. "Terserah kau saja," ucap Anton. "Lagi pula, dari mana kau tahu kalau aku selalu mengunjungi istrimu? Apa diam-diam kau mengawasi kami?" tanya Raihan. "Apa kau pikir aku tidak punya pekerjaan yang lebih penting hingga harus membuntuti kalian?" ujar Anton masih sedikit kesal. Ia tidak ingin memberitahu Raihan tentang foto-foto yang sering ia dapatkan dari orang asing itu, karena takut kalau Raihan akan menyangka bahwa ia sendirilah pelakunya. "Papa mengundang papamu untuk datang ke acara peresmian usaha travel barunya minggu depan, dan aku harap kau juga bisa ikut hadir di sana," ucap Anton menyampaikan pesannya papanya. Baiklah, akan aku usahakan untuk datang," ucap Raihan. Raihan pergi setelah selesai berbicara dengan Anton. Sedangkan Anton keluar untuk makan siang, dan setelah selesai makan siang, Anton nampak mengunjungi sebuah toko berlian di salah satu mall terbesar di sana. Lalu kembali ke kantornya setelah membeli sebuah perhiasan. Karena suaminya tidak pulang ke rumah kali ini, Jahwa memilih untuk berlama-lama di tokonya. Bahkan saat semua karyawannya sudah pulang, Jahwa masih nampak berada di sana. Setelah melakukan sholat maghrib di tokonya, Jahwa memilih pulang menggunakan motor. Ia berniat membawa kendaraannya tersebut pulang ke rumah, agar tidak perlu lagi menggunakan taksi saat ingin berangkat kerja. Sementara itu, di rumah Sarah, sepasang suami istri itu sudah bersiap-siap untuk makan malam di luar. Sarah mendengar ada rumah makan yang menjual capcay sangat enak, dan dia pun berniat untuk mencicipinya. "Sudah siap?" tanya Anton. "Iya sayang, ayo kita berangkat," ajak Sarah. Mereka pun memasuki mobil dan pergi menuju rumah makan yang ditunjuk oleh Sarah. Setelah tiba, Anton sedikit terkejut karena rumah makan yang ditunjuk Sarah sangatlah sederhana dan jauh dari kata mewah. "Kamu yakin ini tempatnya sayang?" tanya Anton. "Iya sayang," jawab Sarah dengan tersenyum. "Apa kamu benar-benar yakin kita akan makan di sini?" tanya Anton. Lagi sedikit ragu, dan Sarah pun hanya menganggukkan kepalanya. Mereka pun turun dan berjalan memasuki rumah makan tersebut. Anton merangkul pinggang Sarah, dan saat tiba di meja kosong, Anton pun melihat menarik kursi dan menyuruh Sarah untuk duduk di kursi yang ia sediakan. Dari jauh, tampak sepasang bola mata sedang mengamati kedatangan Anton dan Sarah dari tempat duduknya. Ia pun melihat semua perlakuan mesra Anton terhadap Sarah. Bab 45.
Ternyata sosok yang ada di balik meja melihat kemesraan Anton dan Sarah dengan sepasang bola matanya itu adalah Jahwa. Kebetulan ia juga sedang berada di sana. Karena pulang sudah malam dan malas untuk memasak, Jahwa memutuskan membeli saja lauk dan sayur untuknya makan. Matanya mulai berkaca-kaca dan dadanya terasa sesak melihat kemesraan yang ditunjukkan Anton terhadap Sarah. Sekuat hati ia menahan agar tidak menjatuhkan air matanya. "Ayolah Ja, ini di tempat umum. Aku bisa malu jika ada yang melihatku," ucap Jahwa dalam hatinya. Dan tak lama datang seorang pelayan menyerahkan bungkusan berisi makanan yang dipesan oleh Jahwa. "Berapa Mbak?" tanya Jahwa. "Semuanya jadi 50.000 Mbak," ucap pelayan itu. Jahwa pun membuka dompetnya dan menyerahkan uang sesuai dengan ucapan pelayan itu. Sebisa mungkin Jahwa menghindari Anton dan Sarah karena sangat tidak ingin bertemu dengan sepasang suami istri itu. Namun disayangkan, Anton sudah sangat mengenali sosok istri pertamanya itu. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa wanita yang sedang menuju keluar itu adalah Jahwa. Anton pun mencari alasan untuk pergi keluar. Ia ingin menemui Jahwa. Sayang, kamu pesanlah dulu makanan. Mas mau kembali ke mobil dulu sebentar ya," ucap Anton kepada Sarah. "Mau ngapain Mas?" tanya Sarah merasa heran. "Tadi ada berkas dari kantor yang Mas letakkan di kursi belakang mobil. Jadi Mas mau melihatnya dulu," ujar Anton. Kini Anton jadi terpaksa harus berbohong demi menjaga perasaan kedua istrinya itu. "Oh iya Mas," ucap Sarah lagi. Di parkiran, Jahwa segera memakai helmnya. Ia berusaha untuk cepat-cepat pergi dari sana. Namun usahanya itu gagal karena entah dari mana datangnya tiba-tiba Anton sudah berada di sampingnya. "Ja," panggil Anton. Dan Jahwa pun segera menoleh ke sonder suara yang memanggilnya. "Mas Anton, lagi apa di sini Mas?" ucap Jahwa yang pura-pura tidak tahu keberadaan mereka di dalam tadi. "Aku lagi mau makan dengan Sarah. Kamu sendiri ngapain di sini?" Anton pun kembali menanyai istrinya itu. "Ini Mas, aku lagi malas masak. Jadi tadi beli lauk di dalam. Kan kamu juga lagi tidak tidur di rumah," ucap Jahwa dengan tersenyum. "Ja, kenapa harus pakai motor gini? Aku jadi khawatir denganmu mengendarai motor malam-malam begini. Atau aku hangatkan saja ya," ujar Anton menawarkan diri. Dia berpikir akan mencari alasan yang tepat nanti kepada Sarah. "Tidak perlu Mas, kasihan Sarah jadi lama menunggu. Lagian kan dari dulu juga kendaraanku ini. Aku berniat membawanya pulang ke rumah kita Mas, agar aku bisa ke toko tanpa harus menggunakan taksi lagi," ujar Jahwa menjelaskan. "Ja, aku bisa memberikan mobil dan memperkerjakan seorang supir kalau kamu mau. Jadi aku tidak khawatir begini," ucap Anton lagi yang sedikit kesal dengan penolakan dari Jahwa. "Tidak Mas, tidak apa-apa," ucap Jahwa sambil memegang lengan suaminya. "Aku pulang dulu ya Mas, nanti kemalaman," ucap Jahwa sambil menyelami suaminya itu. "Hati-hati Ja," ucap Anton. "Iya Mas, Assalamualaikum," ucap Jahwa dengan menarik gas motornya dan pergi meninggalkan Anton. "Waalaikumsalam," jawab Anton dengan mata masih saja menatap kepergian Jahwa. Entah mengapa hati Anton terasa ngilu saat melihat kepergian istrinya itu. Ia masih saja melihat sosok Jahwa sampai perempat itu tidak lagi nampak di matanya. Dan Anton kembali ke dalam setelah beberapa saat terdiam menatap kepergian istrinya. Di rumahnya, Jahwa mencoba melupakan semua kehadiran yang terjadi di dalam rumah makan tadi. Ia segera mewadahi lauk juga sayur yang ia beli
dan segera mengisi perutnya yang sudah terasa lapar. Saat sedang makan, ponsel Jahwa tiba-tiba berbunyi. Ia pun mengambil ponsel dan melihat pesan yang baru saja ia terima. "Apa kamu sudah sampai di rumah?" Dan ternyata yang mengirim pesan adalah Anton yang menanyakan dirinya. "Iya mas, aku sudah sampai," jawab Jahwa. Ia merasa senang karena suaminya itu memperhatikannya. Setelah makan, Jahwa masuk ke dalam kamarnya. Ia mengganti pakaian dan melakukan sholat isya. Sebelum tidur pun, Jahwa tidak lupa untuk meminum vitaminnya. Sungguh ia ingin agar bayinya itu tumbuh dengan sehat. Hari ini giliran Anton menginap di rumah Jahwa. Ia sudah mengirim pesan kepada istrinya itu bahwa ia akan datang lebih cepat. Jahwa pun memutuskan untuk pulang lebih awal dari tokonya dan segera masak untuk menyambut kedatangan suaminya itu. "Assalamualaikum," ucap Anton saat sudah tiba di rumah Jahwa. "Waalaikumsalam, mas sudah sampai," ucap Jahwa menyambut kedatangan suaminya. Ia pun mengambil jas dan tas kerja yang ada di tangan suaminya dan berjalan masuk mengiringi Anton. "Jak," panggil Anton saat melihat istrinya itu akan menaiki tangga menuju kamar. "Iya mas," yang dipanggil pun kembali menghampiri suaminya. Tolong kemarikan tas kerjaku," ucap Anton, dan Jahwa pun berjalan mendekati dan menyerahkan tas kerja suaminya yang ada di tangannya. "Ini, aku ada hadiah untukmu. Mungkin tidak seberapa, tapi aku harap kamu mau memakainya. Maaf, aku telat memberikannya." Anton menyerahkan kotak merah berisi cincin berlian kepada Jahwa dan menganggap itu sebagai kado ulang tahun Jahwa yang terlambat ia berikan. "Mas, ini bagus sekali," ucap Jahwa dengan mata berbinar-binar. Sungguh ia merasa senang karena mendapatkan hadiah dari suaminya itu. "Terima kasih ya mas," ucap Jahwa lagi kepada Anton. Oh ya, rencananya 1 minggu lagi Papa akan mengadakan acara peresmian untuk usaha baru terapelnya dan Mama memintanya aku membawamu ke sana. Tapi kamu tidak usah bilang ke Sarah ya kalau aku hanya mengajakmu," ujar Anton. "Iya mas." Sungguh Jahwa merasa senang dengan ajakan suaminya itu. Namun ia merasa bingung kenapa Anton memintanya harus merahasiakan dari Sarah. Tapi ia mengambil kesimpulan bahwa mungkin suaminya itu hanya sedang ingin pergi berdua dengannya. Setelah melakukan sholat isya, mereka berniat untuk tidur. Namun tiba-tiba perut Jahwa terasa begitu mual. Akhirnya ia pun berlari menuju kamar mandi dan memuntahkan semua yang ada di dalam perutnya. Anton panik dengan keadaan Jahwa. Ia segera menyusul istrinya itu ke dalam kamar mandi dan membantu Jahwa untuk membersihkan dirinya. "Kamu kenapa, Jak? Apa kamu sedang sakit?" tanya Anton saat membantu memapah Jahwa masuk lagi ke dalam kamar. "Tidak apa-apa mas, mungkin aku sedang masuk angin," jawab Jahwa. "Kita ke dokter ya," ajak Anton. "Tidak perlu mas, aku cuma masuk angin, besok juga baikan," tolaknya. "Kita tidur lagi saja mas," ajak Jahwa lalu membaringkan tubuhnya di atas kasur. Anton pun membaringkan tubuhnya dan sebelumnya ia mengambil minyak angin dan mengolesi di sekitar kening Jahwa dengan lembut. Bersambung. Oke, sampai di sini dulu ceritanya ya. Jangan lupa ya, dukung terus channel admin ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.